Dr. Arman Rahadi selalu percaya bahwa jawaban terbesar bisa ditemukan di antara angka-angka dan tabung reaksi. Sejak kecil dia terpesona oleh cara dunia bekerja. Bagaimana logam berkarat, bagaimana biji menjadi tumbuhan, bagaimana bintang menyimpan cerita jutaan tahun. Ia menempuh pendidikan tinggi dengan tekad menjadi ilmuwan yang tak tergoyahkan oleh tahayul dan mitos. Di dunia akademis ia dikenal sebagai orang yang tegas, teliti, dan tidak mudah percaya pada apapun tanpa bukti. Pagi itu, di lantai 3 gedung penelitian, Arman berjalan menuju labnya sambil memikirkan presentasi yang akan ia berikan sore nanti. Di benaknya berkecamuk angka statistik, hasil pengukuran yang belum sempurna, dan hipotesis-hipotesis yang harus diuji lagi. Ia membuka pintu laboratorium, menyalakan lampu, dan melihat meja kerjanya, berantakan seperti biasa. Tumpukan kertas, sampel, dan secangkir kopi yang mulai mendingin. Pada hari-hari biasa, rutinitas seperti ini memberi Arman rasa aman. Namun sejak beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kehampaan kecil yang tidak bisa diukur dengan alat laboratorium manapun. Prestasi demi prestasi tak lagi memberi kepuasan sebanyak dulu. Rasa ingin tahu masih ada, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan lain yang mengganggu. Apa arti hidup ini? Dari mana datangnya moral? Kenapa manusia ingin percaya pada sesuatu yang tidak bisa diuji? Arman mencoba menjawabnya dengan lebih banyak kerja, lebih banyak eksperimen, lebih banyak publikasi, tetapi pertanyaan itu tetap tinggal seperti bayangan. Sore itu, setelah presentasi yang berjalan lancar tetapi terasa hambar, ia memutuskan untuk berjalan pulang melewati taman kecil di dekat kampus. Angin sore membawa wangi tanah setelah hujan. Daun-daun masih basah. Di sebuah bangku, duduk seorang pria tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya tenang, rambutnya putih, dan di tangannya tergenggam sebuah buku kecil yang lusuh. Ada sesuatu pada sosok itu yang membuat Arman menghentikan langkahnya. Pria tua itu mengangkat kepala dan menatap Arman. "Kau terlihat lelah, Nak," katanya dengan suara lembut. Arman tersenyum samar, tidak nyaman ketika orang asing berbicara kepadanya. "Hanya terlalu banyak pekerjaan," jawabnya singkat. Mereka berbicara tanpa maksud memulai percakapan panjang. Awalnya hanya basa-basi, tentang cuaca, tentang taman, tentang riuh kampus yang tak pernah tidur. Namun percakapan itu berubah menjadi lebih dalam secara bertahap, seperti aliran yang menemukan jalannya. Pria tua itu menanyakan apa yang Arman yakini tentang dunia. Arman memberi jawaban yang biasa ia berikan. Sains adalah alat terbaik untuk memahami kenyataan. Dugaan spiritual seringkali hanya hamburan imajinasi manusia. Ia bicara tegas, namun di balik kata-katanya ada keramahan. "Apa yang terjadi jika sains tidak memberi jawaban yang kau cari?" tanya pria tua itu. Arman berhenti. Ia pikir ia tahu jawabnya, tapi entah kenapa ada rasa ragu tipis. "Kalau tidak, kita terus mencari," katanya. "Kita tidak perlu membuat jawaban yang tidak berdasar." Pria tua itu mengangguk, lalu menutup buku kecil di pangkuannya. Ada cerita tentang seorang ilmuwan muda yang mencari-cari jawaban. Ia memecahkan banyak teka-teki, tetapi pada akhirnya ia tersandung pada sebuah pertanyaan yang tidak bisa diurai dengan alat-alatnya. Kisah itu berakhir ketika ia belajar mendengarkan. Bukan hanya mendengar suara-suara di luar, tetapi juga mendengarkan hatinya sendiri. Arman tersenyum kecut. Kisah yang bagus untuk malam hari. "Bukan sekadar cerita," kata pria tua itu. "Kadang jawaban datang saat kita berhenti memaksa dunia untuk menjadi penjelasan yang nyaman. Kadang jawaban datang melalui hal-hal kecil, seorang anak yang tertawa, meja tua, atau seseorang yang memberi roti pada burung yang kelaparan." Percakapan mereka berlanjut beberapa menit lagi. Arman merasa aneh. Ada kenyamanan sederhana dalam kata-kata pria tua itu. Seperti minyak yang meredakan gesekan suatu roda yang macet. Ketika mereka berpisah, pria tua itu menepuk bahu Arman dan berkata, "Jangan takut untuk bertanya. Namun jangan lupa, ada bentuk pengetahuan lain yang tidak selalu muncul di jurnal ilmiah." Di rumah, Arman merenungkan percakapan singkat itu. Ia mengabaikannya pada awalnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tak boleh terjebak pada wacana kosong. Namun malam itu ia sulit tidur. Ia memikirkan tatapan pria tua itu, buku lusuhnya, dan kata-kata tentang mendengarkan hati. Ada pergeseran halus dalam pikirannya. Sebuah celah kecil yang sebelumnya tertutup rapat kini mulai membuka. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arman menerima kabar yang mengguncangnya. Ibunya jatuh sakit. Bukan penyakit yang langsung mengancam nyawa, namun ia butuh perawatan dan perhatian.
Arman yang biasanya sibuk mencari selasar penelitian, tiba-tiba harus menghadapi hal yang tak bisa diatur oleh jadwal konferensi atau eksperimen. Ia pulang ke kampung, mengatur pengobatan, dan menghabiskan waktu di sisi ranjang ibu yang lemah. Di rumah, waktu terasa berbeda. Tidak ada dering telepon yang konstan, tidak ada desing centrifuge, hanya napas yang pelan dan suara langkah kecil anak-anak tetangga di jalan. Saat ia duduk memandang wajah ibunya, kenangan lama muncul. Saat ibunya mengajarkan bagaimana menenun kain, bagaimana membuat sup hangat saat cuaca dingin, bagaimana menghitung dengan tangan saat ia masih kecil, Arman menyadari banyak hal yang tak pernah ia hargai sebelumnya. Kesabaran, keikhlasan, cara seseorang memberi tanpa menuntut balasan. Suatu malam, setelah memberi obat, Arman duduk dan memegang tangan ibunya. Tangannya kecil, hangat, berkerut. Ibunya membuka matanya dan tersenyum. "Kau pulang," bisik sang ibu. "Selalu pulang." Arman merasakan sesuatu mengalir dari dadanya, sesuatu yang bukan sekadar empati ilmiah. Mata ibunya berkaca-kaca, tapi ada kedamaian di sana. Di momen itulah ia menyadari bahwa ada bentuk pengetahuan yang berbeda dari yang ia pelajari di lab. Pengetahuan tentang kasih, tentang perasaan syukur yang sederhana karena seseorang ada di sampingmu. Perlahan, hari-hari Arman berubah. Ia tetap menggunakan logika dan metode ilmiah dalam pekerjaan, tetapi ada ruang baru dalam hatinya untuk pengalaman-pengalaman kecil yang dulu ia anggap remeh. Ia mulai memperhatikan fenomena yang tidak bisa diukur. Senyuman tetangga yang tulus, rasa syukur ibunya ketika diarahkan ke matahari pagi, ketenangan yang muncul ketika ia berhenti sejenak dari semua kegiatan. Ia mulai membaca buku-buku bukan hanya tentang riset, tetapi juga tentang pemikiran hidup, agama, dan pengalaman manusia dari berbagai sudut pandang. Bukan untuk menemukan bukti, tetapi untuk memahami bagaimana orang lain memberi makna pada hidup mereka. Sebuah pertemuan lain mempercepat proses ini. Di sebuah seminar antardisiplin, Arman bertemu dengan seorang filsuf bernama Laila, yang meneliti hubungan antara etika dan sains. Mereka berbincang lama tentang batas-batas sains dan tentang tempat moralitas dalam masyarakat. Laila tidak menentang sains. Ia justru mengaguminya. Namun ia berargumen bahwa tidak semua pertanyaan manusia dapat dijawab dengan eksperimen. Ada kebutuhan akan narasi, katanya. Bukan untuk menggantikan fakta, tetapi untuk memberi konteks pada fakta itu sendiri. Percakapan itu menyalakan kembali rasa ingin tahu Arman. Kali ini bukan untuk membuktikan atau menyangkal, tetapi untuk memahami. Arman mulai menulis jurnal pribadi, bukan berisi data dan grafik, melainkan refleksi harian. Momen-momen ia merasa tenang, kejadian kecil yang membuatnya berpikir, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban ilmiah yang mudah. Menulis membantunya melihat bahwa transformasi bukanlah lompatan instan, melainkan serangkaian langkah kecil yang menumpuk. Satu malam, ketika membaca kembali tulisan-tulisannya, Arman menuliskan kalimat sederhana. Mungkin ilmu memberitahu cara bekerja dunia, tapi ada yang memberitahu mengapa kita ingin bekerja bersama di dalamnya. Kalimat itu menjadi penanda, sebuah titik mulai yang lembut. Suasana yang tidak kalah sederhana. Arman kembali ke laboratorium setelah beberapa minggu merawat ibu. Ia menyalakan peralatan, membuka laptop, tetapi kali ini suasananya berbeda. Di meja ada secarik kertas. Catatan kecil tentang pertemuan dengan pria tua di taman, ringkasan percakapan dengan Laila, dan beberapa coretan tentang hari-hari bersama ibu. Ia menarik napas panjang dan meletakkan satu kata di halaman kosong. Pertanyaan. Di mata seorang ilmuwan yang selama ini hidup dalam kepastian angka, pertanyaan itu tidak lagi hanya alat kerja. Ia menjadi pintu, bukan untuk meninggalkan sains, melainkan untuk merangkul pengalaman yang lebih luas. Arman tahu jalannya masih panjang, bahwa perjalanan menuju pencerahan bukanlah sesuatu yang bisa dipercepat oleh eksperimen. Tapi ia juga tahu satu hal, sesuatu telah berubah. Ada rasa syukur yang mulai tumbuh, halus namun nyata, seperti tumbuhan kecil yang menembus retakan di trotoar. Bab 1 selesai bukan dengan jawaban besar, tetapi dengan langkah pertama yang penting. Kesediaan untuk mendengar, refleksi atas pengalaman hidup, dan keberanian untuk membiarkan hati, bukan hanya akal, memimpin sesekali. Perjalanan dari ateis menjadi hamba yang bersyukur belum dimulai sepenuhnya, namun fondasinya telah diletakkan. Sebuah hati yang terbuka, sebuah pikiran yang tetap kritis, dan sebuah kehidupan yang mulai mencari makna di luar laboratorium. Beberapa minggu setelah Arman kembali ke rutinitas laboratorium, ia menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya.
Ia masih orang yang sama, metodis, teratur, dan penuh disiplin. Tetapi ada jeda baru di antara setiap langkahnya. Dulu, setiap hari terasa seperti lomba. Siapa cepat, siapa benar, siapa lebih unggul. Kini, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah masuk dalam perhitungannya. Cara cahaya menembus jendela laboratorium di pagi hari, misalnya. Atau bagaimana debu menari di udara saat sinar matahari menyentuhnya. Hal-hal sederhana yang dulu ia anggap tidak relevan dengan sains. Namun perubahan itu juga membawa kebingungan. Arman tidak tahu bagaimana menamai perasaan yang ia alami. Ia belum bisa mengatakan bahwa ia percaya pada sesuatu yang spiritual, tapi ia tahu bahwa hatinya kini lebih mudah tersentuh. Kadang ia merasa seolah ada suara kecil di dalam dirinya, bukan suara yang berbicara dalam bahasa manusia, tapi semacam dorongan halus untuk berhenti, melihat, dan bersyukur. Namun bagian rasional dalam dirinya masih menolak hal itu. Apa ini cuma efek kelelahan? Atau ilusi psikologis? Pikirnya, ia tetap ingin menemukan penjelasan logis untuk semuanya. Pertemuan kedua suatu sore, ketika Arman sedang bersiap menutup laboratorium, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata Laila berdiri di sana. "Aku kebetulan sedang di kampus," katanya sambil tersenyum. "Kupikir kita bisa minum kopi sambil ngobrol." Mereka duduk di kantin kecil kampus yang sudah mulai sepi. Laila memesan teh hangat, sementara Arman seperti biasa memilih kopi hitam. Percakapan mereka ringan di awal, tentang proyek penelitian dan seminar. Tapi kemudian Laila menatapnya dengan tatapan yang agak serius. "Kau kelihatan berbeda, Man," katanya. "Ada sesuatu di matamu yang tidak sama seperti waktu pertama kali kita bertemu." Arman tertawa kecil. "Mungkin aku hanya mulai menua," jawabnya mencoba bercanda. "Bukan itu," kata Laila. "Kau terlihat seperti seseorang yang sedang mendengar sesuatu yang tidak semua orang bisa dengar." Arman terdiam sejenak. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Entahlah. Mungkin aku memang sedang banyak berpikir tentang hal-hal yang dulu tak pernah kupedulikan. Laila tersenyum lembut. "Itu bagus. Berpikir itu penting. Tapi kadang, yang lebih penting adalah merasakan. Dunia bukan hanya kumpulan fakta, Arman. Ia juga kumpulan makna." Kata-kata itu menggema dalam pikiran Arman bahkan setelah mereka berpisah malam itu. Dunia bukan hanya kumpulan fakta, ia juga kumpulan makna. Ia memikirkannya berulang kali, seolah-olah ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya setiap kali mengingatnya. Eksperimen yang gagal beberapa hari kemudian, Arman menghadapi proyek penelitian yang rumit. Ia sedang menguji reaksi biokimia yang penting untuk jurnal internasional yang ia rencanakan. Namun anehnya, hasilnya selalu gagal. Angka-angka tidak cocok, data tidak stabil, dan kesalahan muncul di tempat yang seharusnya tidak mungkin. Biasanya, kegagalan seperti ini membuatnya kesal atau marah. Tapi kali ini ia hanya duduk diam, menatap layar komputer yang memunculkan pesan kesalahan. Ia menghela napas panjang. "Mungkin ini tanda aku harus istirahat," katanya lirih. Ia mematikan semua alat, berjalan ke jendela, dan melihat langit senja yang mulai memerah. Warna jingga bercampur keunguan, dan awan-awan tipis bergerak pelan. Pemandangan itu entah kenapa terasa menenangkan. Dalam diam, ia teringat pada ibunya, pada senyum lembutnya yang selalu mengatakan, kalau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mungkin bukan waktunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman mencoba berdoa. Drak dengan ritual tertentu, tidak dengan kata-kata panjang, hanya gumaman sederhana. "Kalau memang ada sesuatu yang lebih besar dari logika ini, tolong bantu aku memahami." Ia tidak tahu kepada siapa ia berbicara, tapi setelah mengucapkannya, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Mimpi di malam sunyi malam itu, Arman tertidur di meja kerjanya. Ia bermimpi berada di sebuah tempat yang aneh, seperti padang luas yang tidak punya ujung. Angin bertiup lembut, dan di kejauhan ada cahaya kecil berkilau. Ia berjalan mendekat, dan menemukan sosok pria tua yang dulu ia temui di taman. Pria itu duduk di atas batu besar, tersenyum seperti waktu itu. "Sudah lama, Nak," kata pria tua itu dalam mimpi. "Kau masih mencari jawaban dengan cara yang sama." Arman bingung. Aku tidak tahu lagi apa yang kucari." Pria tua itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Kau mencari sesuatu yang tidak bisa diukur. Tapi jangan takut. Bahkan ilmuwan terbesar pun pernah sampai di titik ini. Titik ketika pengetahuan berhenti dan kebijaksanaan mulai berbicara." "Bagaimana aku tahu mana yang benar?" tanya Arman. "Dengan mendengarkan," jawab pria itu. "Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Jika hatimu tenang, berarti kau sedang berada di jalan yang benar."
Arman ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba cahaya itu makin terang hingga ia terbangun. Ia menatap sekeliling. Labnya masih sama, malam masih sunyi, tetapi perasaannya berbeda. Ia menatap jam pukul 3 pagi. Ia duduk diam cukup lama, merenungkan mimpi itu. Apakah hanya hasil dari pikirannya yang lelah? Atau ada pesan di dalamnya? Namun entah bagaimana, sejak malam itu Arman mulai menemukan ketenangan yang tidak ia mengerti. Ia bangun setiap pagi dengan pikiran yang lebih jernih, dan bahkan eksperimennya yang sebelumnya gagal mulai menunjukkan hasil positif. Ia tersenyum kecil, bukan karena keberhasilannya, tapi karena perasaannya berbeda. Ia merasa bersyukur. Langkah menuju syukur Arman mulai menulis hal-hal kecil yang ia syukuri setiap hari. Bukan hal besar seperti pencapaian riset, tapi hal-hal sederhana. Udara segar, senyum ibunya lewat panggilan video, kopi hangat di pagi hari, bahkan rasa sabar yang muncul saat menghadapi kesalahan teknis. Setiap tulisan terasa seperti percakapan dengan dirinya sendiri, atau mungkin dengan sesuatu yang lebih tinggi. Perlahan, ia menyadari bahwa rasa syukur itu membawa perubahan besar. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut pada orang lain, dan lebih tenang menghadapi hal-hal yang dulu membuatnya cemas. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan itu. Salah satu asisten labnya berkata, "Pak Arman, sekarang Bapak lebih sering tersenyum ya. Dulu saya takut kalau hasil percobaan salah." Arman tertawa. "Mungkin aku baru belajar bahwa kesalahan juga bagian dari proses." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Arman, itu adalah bentuk kejujuran baru. Dulu ia berpikir bahwa kegagalan adalah musuh utama. Kini ia melihatnya sebagai guru yang diam-diam memberi pelajaran tentang kesabaran dan kerendahan hati. Benih keyakinan suatu sore, Arman mengunjungi masjid kecil di dekat rumah. Bukan untuk beribadah, hanya untuk duduk di halaman dan menikmati suasana. Ia melihat anak-anak kecil berlari, mendengar azan berkumandang, dan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang menyentuh batinnya, sesuatu yang membuat matanya sedikit basah. Ia tidak serta-merta menjadi seorang yang religius hari itu. Tapi di dalam dirinya, benih keyakinan mulai tumbuh. Bukan keyakinan buta, melainkan keyakinan yang lahir dari pengalaman dan pencarian panjang. Ia mulai memahami bahwa mungkin Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan rumus. Mungkin Tuhan hadir dalam kesadaran, dalam rasa terima kasih, dalam keikhlasan menerima bahwa manusia bukan pusat dari segalanya. Arman tersenyum saat matahari tenggelam di ufuk barat. Angin sore berhembus lembut dan ia berbisik pelan, "Terima kasih, siapapun engkau yang mendengar." Itulah kali pertama dalam hidupnya ia berterima kasih bukan pada manusia, bukan pada hasil, tapi pada sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Rasa syukur itu menjadi doa tanpa suara, tanda bahwa perjalanan batin Arman telah benar-benar dimulai dengan keheningan yang hangat. Tidak ada keajaiban besar, tidak ada pertobatan mendadak, tetapi ada perubahan mendalam yang tumbuh dari dalam diri. Arman masih seorang ilmuwan, masih logis, masih mencintai pengetahuan. Namun kini, di sela-sela pikirannya yang teratur, telah tumbuh sesuatu yang baru. Suara lembut yang mengajaknya untuk bersyukur. Perjalanan dari logika menuju makna baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu sejak Arman mulai menulis catatan syukurnya setiap hari. Hidupnya perlahan menemukan ritme baru, lebih tenang, lebih berisi, dan entah mengapa terasa lebih nyata. Ia masih menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium, namun kini setiap penelitian terasa bukan sekadar mengejar hasil, melainkan bentuk rasa kagum terhadap keindahan ciptaan yang tersusun begitu rapi di balik hukum alam. Dulu, setiap eksperimen ia pandang seperti tantangan yang harus dikalahkan. Kini, ia melihatnya seperti percakapan antara dirinya, alam, dan sesuatu yang lebih besar yang mengatur semuanya dengan presisi luar biasa. Namun di sisi lain, perubahan dalam dirinya mulai menimbulkan tanda tanya di lingkungan sekitarnya. Keraguan dari sekitar suatu siang, Arman sedang duduk di ruang dosen ketika rekannya, Dimas, datang menghampiri dengan ekspresi heran. "Men, aku dengar kamu sering nongkrong di masjid belakang kampus ya?" Tanyanya setengah bercanda. Arman mengangkat alis dan tersenyum tipis. "Kadang-kadang, kenapa?" "Nggak apa-apa, cuman aneh aja. Kamu yang dulu suka bilang agama itu cuma alat kontrol sosial, sekarang malah duduk di masjid." Nada suaranya terdengar menggoda, tapi di dalamnya terselip nada skeptis yang tajam. Arman tak marah. Ia hanya menjawab pelan. "Aku tidak berubah sepenuhnya, Dim. Aku cuma belajar melihat dunia dengan cara lain."
Mungkin aku cuma sedang belajar memahami hal-hal yang dulu kuanggap tidak penting. Dimas terkekeh. Hati-hati, nanti kamu malah jadi penceramah, bukan peneliti. Ucapan itu disambut tawa ringan dari beberapa rekan lain di ruangan. Arman ikut tersenyum, tapi jauh di dalam hatinya ada perasaan getir. Ia tahu maksud mereka bercanda, tapi ia juga tahu bagaimana dunia akademis sering memperlakukan hal-hal spiritual sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, bahkan memalukan. Namun malamnya ketika ia merenung di rumah, ia sadar bahwa dulu pun ia sama seperti mereka. Ia pernah menertawakan orang-orang yang berbicara tentang keajaiban doa atau kekuatan iman. Sekarang ia mengerti bahwa yang mereka rasakan bukan ilusi, melainkan bentuk pengalaman yang hanya bisa dirasakan, bukan diukur. Perasaan itu membuatnya semakin yakin. Perubahan dalam dirinya bukan kelemahan. Tapi evolusi batin kunjungan tak terduga beberapa minggu kemudian, Arman mendapat kabar bahwa ibunya ingin berkunjung ke kotanya untuk kontrol kesehatan. Ia menjemput sang ibu di terminal, dan begitu melihat wajahnya yang mulai menua, Arman merasa ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan tentang kehidupan di kampung, tetangga lama, dan masakan kesukaan Arman waktu kecil. Namun di sela percakapan, ibunya menatap Arman dengan senyum lembut. "Kau kelihatan berbeda, nak. Lebih tenang, lebih damai." Arman tertawa kecil. "Mungkin aku sudah mulai belajar dari ibu. Ibu selalu tenang menghadapi apapun." Ibunya hanya tersenyum, lalu menepuk tangannya. Tenang itu datang kalau kita tahu kepada siapa kita bersandar. Kadang orang berilmu lupa bahwa di atas semua pengetahuan, ada kekuasaan yang tidak bisa dijelaskan. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam dada Arman. Ia tahu ibunya tidak bermaksud mengajarinya, tapi kata-kata sederhana itu seperti cermin dari apa yang sedang ia alami. Ia terdiam cukup lama, hanya menggenggam tangan ibunya dengan perasaan hangat. Malamnya, setelah ibunya tidur, Arman duduk di balkon apartemen, menatap langit kota yang dipenuhi cahaya. Di antara lampu-lampu itu, ia masih bisa melihat bintang-bintang samar. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia sering berbaring di halaman rumah sambil menatap langit dan bertanya-tanya bagaimana bintang bisa bersinar. Dulu ia menganggapnya sekadar reaksi fusi hidrogen. Sekarang ia melihatnya sebagai bukti keteraturan luar biasa. Kalau ada yang menciptakan ini semua, gumamnya pelan, betapa besar kasihnya hingga memberi manusia kesempatan untuk memahaminya sedikit demi sedikit. Ia menutup mata dan tersenyum. Itu bukan doa formal, tapi entah kenapa ia merasa sedang berbicara langsung kepada sesuatu yang maha dekat. Dialog dengan hati perubahan Arman makin terasa dalam kesehariannya. Ia mulai lebih banyak membaca buku-buku filsafat spiritual dan tafsir ilmiah tentang alam. Salah satunya yang paling membekas adalah pemikiran tentang keteraturan semesta, bahwa setiap sistem biologis, kimiawi, dan fisika di alam ini berjalan begitu presisi, seolah diatur oleh kehendak cerdas. Suatu malam, ia menulis di jurnalnya, "Dulu aku berpikir alam semesta bekerja karena hukum-hukum yang acak, tapi kini aku mulai merasa hukum-hukum itu sendiri adalah tanda keberadaan sesuatu yang lebih tinggi. Jika keteraturan ini bukan hasil kesengajaan, maka mengapa ia begitu indah dan penuh keseimbangan?" Ia menatap tulisan itu lama, tulisan yang sederhana, tapi terasa seperti pengakuan terdalam. Arman mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa rindu. Rindu pada sesuatu yang belum sepenuhnya ia kenali, tapi ia tahu ia sedang menuju ke arahnya. Ia tidak lagi takut dengan kata Tuhan. Kata itu dulu membuatnya sinis, kini membuatnya hangat, ujian keyakinan namun. Seperti setiap perjalanan menuju cahaya, jalannya tidak selalu mulus. Suatu hari, ibunya tiba-tiba jatuh pingsan di rumah. Dokter mendiagnosis bahwa kondisinya menurun karena komplikasi. Arman segera merawatnya dengan penuh perhatian, tetapi dalam diam, ia merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Malam itu, ia duduk di samping ranjang ibunya di rumah sakit. Mesin monitor berdetak pelan, menandakan ritme jantung yang lemah. Arman memegang tangan ibunya erat-erat dan berbisik, "Ibu, bertahan, ya." Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena ketakutan. Ada rasa pasrah yang dalam. Ia tahu sains bisa menjelaskan kondisi ibunya, tapi tidak bisa mengubah takdir. Ia menundukkan kepala, menatap lantai, lalu berdoa dengan cara yang sederhana namun penuh makna. "Ya Tuhan, kalau Engkau benar ada, maka aku mohon, jangan ambil dia sekarang. Tapi kalau Engkau punya rencana lain, ajarkan aku untuk menerimanya dengan ikhlas." Doa itu tulus, tanpa hafalan, tanpa syarat,
hanya dari hati seorang anak yang mencintai ibunya. Beberapa hari kemudian, kondisi ibunya perlahan membaik. Tidak ajaib, tidak tiba-tiba, tapi cukup stabil untuk membuat Arman bersyukur. Saat ibunya mulai bisa bicara, ia berkata pelan, "Doa anak yang tulus itu lebih berharga daripada 1000 rumus, nak." Arman hanya menunduk, menahan air mata. Ia tahu, sesuatu di dalam dirinya telah benar-benar berubah. Cahaya baru ketika ibunya sudah cukup sehat untuk pulang ke kampung, Arman mengantarnya dengan hati yang penuh damai. Di perjalanan pulang ke kota, ia menatap jalan panjang yang dilalui mobilnya. Di kepalanya, suara Laila terngiang lagi. Dunia bukan hanya kumpulan fakta, ia juga kumpulan makna. Kini Arman paham maknanya sepenuhnya. Sains memberinya cara untuk memahami dunia, tetapi iman memberinya alasan untuk mencintainya. Sesampainya di rumah, ia membuka laptop dan mulai menulis sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Bukan laporan ilmiah, bukan jurnal, tapi sebuah tulisan reflektif berjudul Antara Mikroskop dan Sujud, catatan seorang ilmuwan yang belajar bersyukur. Dalam tulisannya, ia menulis, "Aku tidak meninggalkan sains, karena sains adalah jalan yang membawaku pada kekaguman terhadap Sang Pencipta. Aku hanya berhenti berpikir bahwa sains bisa menjelaskan segalanya. Ada wilayah yang hanya bisa dijelajahi oleh hati, bukan otak. Dan di sanalah aku menemukan kedamaian." Ia menatap kalimat terakhirnya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Ia hanya ingin bersyukur. Dengan pemandangan sederhana, Arman berdiri di balkon apartemen, menatap langit malam yang bertabur bintang. Kali ini, ia tidak memikirkan rumus fisika tentang cahaya bintang. Ia hanya berkata pelan, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau membuatku melihat dengan cara yang baru." Dan di antara cahaya bintang yang jauh itu, Arman merasa hatinya bersinar, tidak karena pengetahuan, tapi karena iman yang lahir dari penemuan paling penting dalam hidupnya, bahwa syukur adalah bentuk tertinggi dari pencerahan. Pagi itu, Arman duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit yang berwarna biru pucat. Udara masih lembab dan embun menempel di dedaunan. Sejak ibunya kembali ke kampung, rumah terasa lebih sepi. Tapi kesunyian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia justru terasa menenangkan. Dalam keheningan itu, Arman seperti bisa mendengar pikirannya dengan lebih jernih. Sudah berbulan-bulan sejak Arman mulai membuka diri terhadap makna spiritual dalam hidupnya. Namun perubahan dalam diri seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa di mana ia merasa yakin dan damai, tapi ada juga masa di mana ia kembali diragukan oleh logikanya sendiri. Dan bab ini dimulai dengan masa semacam itu. Masa di mana hati dan akal bertemu di persimpangan antara iman dan logika. Suatu hari, Arman diundang menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema sains dan spiritualitas, menemukan titik temu. Ia diminta untuk berbicara tentang pengalamannya sebagai ilmuwan yang pernah ateis, namun kini terbuka terhadap sisi spiritual kehidupan. Undangan itu membuatnya berpikir lama. Ia bukan pendakwah, bukan ahli teologi. Ia hanya seseorang yang sedang belajar menemukan makna di antara data dan doa. Tapi bagian dalam dirinya merasa bahwa mungkin inilah saatnya berbagi perjalanan batin yang selama ini ia simpan. Di hari seminar, aula kampus penuh dengan mahasiswa, dosen, dan peneliti. Lampu-lampu terang, layar proyektor memantulkan namanya di slide pembuka. Dr. Arman Rahadi, dari skeptisisme menuju syukur. Ia menatap tulisan itu sejenak sebelum naik ke podium. Saat berdiri di depan mikrofon, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena sadar bahwa ia sedang melangkah ke wilayah yang dulu ia tolak mentah-mentah. Ia mulai berbicara perlahan, dengan nada tenang. "Dulu, saya percaya bahwa semua hal di dunia ini bisa dijelaskan oleh sains. Bahwa logika dan bukti empiris adalah satu-satunya kebenaran yang layak dipercaya. Saya mau hidup bertahun-tahun dengan keyakinan itu, sampai saya menyadari bahwa ada ruang kosong dalam diri saya yang tak bisa diisi oleh eksperimen. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Tapi saya mulai sadar, manusia juga perlu tahu mengapa itu terjadi, dan untuk apa kita menjalani semuanya. Jawaban itu tidak selalu bisa ditemukan di laboratorium." Arman berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lembut. "Suatu ketika saya melihat ibunda saya tersenyum dalam sakitnya. Ia berterima kasih kepada Tuhan, bahkan ketika tubuhnya lemah. Dari situlah saya belajar bahwa syukur bukan hasil dari penjelasan, tapi dari penerimaan. Dan penerimaan itulah yang membawa kedamaian." Ketika ia selesai berbicara, ruangan terdiam lama.
Beberapa orang menatap dengan ekspresi yang campur aduk, kagum, bingung, bahkan skeptis. Tapi satu hal pasti, kata-kata Arman menembus lebih dalam dari sekadar teori. Setelah seminar, beberapa mahasiswa menghampirinya. Salah satunya berkata, "Pak, saya baru sadar bahwa sains dan agama tidak harus saling menolak. Bapak seperti menjembatani keduanya." Arman tersenyum. "Saya hanya berjalan di dua sisi yang sebenarnya menuju arah yang sama," jawabnya. Namun tak semua orang menerima perubahannya dengan lapang dada. Di luar aula, seorang dosen senior yang dulu menjadi mentornya mendekat. Wajahnya kaku. "Arman," katanya tegas, "kau ilmuwan. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Jangan campurkan emosi dan kepercayaan pribadi ke dalam ilmu pengetahuan. Itu bisa merusak reputasimu." Arman menatapnya tenang. "Saya mengerti, Pak. Tapi saya tidak sedang mencampur. Hanya berbagi apa yang Saya tidak mengatakan bahwa sains salah. Hanya bahwa ada sisi lain dari manusia yang tidak bisa dijelaskan dengan rumus." Dosen itu menghela napas panjang, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Arman tahu, perjalanannya menuju cahaya bukan hanya tentang menemukan, tapi juga tentang kehilangan sebagian penerimaan dari lingkungannya. Tapi di dalam hatinya, ia merasa lebih jujur daripada sebelumnya. Perjalanan ke kampung beberapa minggu setelah seminar, Arman memutuskan untuk pulang ke kampung menjenguk ibunya. Perjalanan 3 jam melewati hamparan sawah dan bukit hijau terasa seperti napas panjang setelah hari-hari yang padat. Setibanya di rumah, ibunya menyambut dengan senyum hangat dan aroma masakan sederhana. "Ibu kelihatan sehat," kata Arman sambil memeluknya. "Doa dan sabar, Nak," jawab ibunya. "Kalau dua itu dijaga, insya Allah semua bisa dilewati." Selama di kampung, Arman banyak menghabiskan waktu berjalan-jalan sendirian di sekitar sungai kecil di belakang rumah. Di sanalah dulu ia sering bermain waktu kecil. Ia memandangi air yang mengalir tenang, mendengar suara jangkrik, dan mencium bau tanah basah setelah hujan. "Dulu aku selalu ingin melarikan diri dari tempat ini," gumamnya pelan. "Kupikir dunia luar lebih masuk akal. Ternyata justru di tempat sesederhana ini, aku menemukan kedamaian." Suatu sore, ia duduk bersama ibunya di teras sambil menatap langit senja. Ibu berkata, "Kau tahu, Man, hidup itu seperti air sungai. Kadang deras, kadang tenang, tapi selalu mengalir ke laut juga pada akhirnya. Tidak perlu melawan, cukup pastikan arahmu benar." Arman terdiam. Ia merasa seperti baru mendengar kalimat yang seharusnya ia pahami sejak lama. "Arah yang benar itu? Kemana, Bu?" tanyanya perlahan. "Ke rumah hatimu sendiri," jawab ibunya sambil tersenyum. "Karena disitulah Tuhan menunggu." Pencerahan di tengah malam-malam itu, setelah ibunya tidur, Arman duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala. Ia membuka buku catatan syukurnya yang kini sudah hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi religius, tapi tentang menjadi utuh. Sains mengajarkanku berpikir, tapi iman mengajarkanku merasa. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan melengkapi." Ia menutup buku itu, lalu mematikan lampu, tapi malam itu, matanya tak langsung terpejam. Ia merenung lama, sampai akhirnya ia bangkit dan keluar rumah. Langit di atas kampung sangat bersih malam itu. Bintang-bintang terlihat jelas, jauh lebih banyak daripada yang bisa dilihat di kota. Di bawah langit yang luas itu, Arman berdiri diam. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah. Ia menatap ke atas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbisik dengan penuh keyakinan. "Ya Tuhan, aku tidak lagi ingin membuktikanmu, aku hanya ingin mengenalmu." Dan pada detik itu juga, sesuatu di dalam dirinya terasa lepas. Seperti beban bertahun-tahun runtuh begitu saja, air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena rasa damai yang begitu dalam. Ia menyadari bahwa selama ini yang ia cari bukan bukti keberadaan Tuhan, melainkan hubungan dengannya. Ia tidak menemukan Tuhan lewat teleskop, tapi lewat keheningan hatinya sendiri. Langkah baru keesokan paginya, saat matahari terbit di atas sawah, Arman membantu ibunya menjemur pakaian sambil bercanda kecil. Ia merasa hidupnya sederhana tapi penuh makna. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Akan ada lagi keraguan, ujian, bahkan mungkin kehilangan. Tapi kini ia tahu kemana harus pulang setiap kali hatinya goyah, ke rasa syukur, ke keikhlasan, ke dalam dirinya sendiri. Sebelum kembali ke kota, ibunya berpesan, "Jangan berhenti belajar, Nak.
tapi juga jangan berhenti berdoa. Dua-duanya akan menuntunmu pada kebenaran. Arman mencium tangan ibunya, lalu menjawab, "Aku janji, Bu. Aku akan terus belajar dan bersyukur." Saat mobilnya melaju menjauh dari kampung, Arman menatap cermin dan melihat bayangan dirinya tersenyum. Bukan senyum seorang ilmuwan yang baru menemukan teori, tapi senyum seseorang yang baru menemukan arah hidupnya. Dengan kesadaran yang matang, bahwa pencerahan sejati bukan tentang meninggalkan logika, melainkan menemukan keseimbangan antara akal dan hati. Arman kini bukan lagi ilmuwan yang mencari Tuhan lewat bukti, tapi seorang hamba yang menemukan Tuhan lewat rasa syukur. Dan di hatinya yang tenang, ia tahu perjalanan hidupnya baru saja benar-benar dimulai. Beberapa tahun telah berlalu sejak perjalanan batin Arman dimulai. Hidupnya kini jauh berbeda dari dulu. Ia masih bekerja sebagai peneliti di universitas yang sama, tapi kini ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi memburu pengakuan, tidak lagi sibuk mengejar penghargaan atau angka di jurnal ilmiah. Ia bekerja dengan tujuan yang lebih dalam, bukan hanya untuk memahami alam, tapi untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta yang telah menghadiahkan alam itu kepadanya. Di laboratorium yang sama tempat dulu ia memulai karier, kini suasananya terasa lain. Cahaya matahari pagi menembus jendela besar dan memantul di permukaan kaca tabung reaksi. Di sudut meja, ada pot kecil berisi tanaman hijau yang ia rawat sendiri. Agar ruangan ini tidak hanya hidup oleh reaksi kimia, katanya, suatu kali kepada asistennya sambil tersenyum. Para mahasiswa muda yang bekerja di bawah bimbingannya sering heran melihat bagaimana dosen mereka, yang dulu terkenal dingin dan perfeksionis, kini begitu sabar dan lembut. Ia tak hanya mengajarkan rumus dan metode, tapi juga tentang kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam meneliti. Suatu hari, salah satu mahasiswanya, Mira, mendekatinya dengan raut bingung. "Pak, kenapa Bapak selalu bilang ilmu itu ibadah? Bukankah ibadah cuma soal agama, bukan penelitian?" Arman tersenyum. Ia menutup buku catatannya pelan dan menatap mahasiswanya dengan penuh perhatian. "Mira, dulu saya juga berpikir begitu. Tapi setelah saya belajar lebih dalam, saya sadar, ibadah bukan cuma soal ritual. Ibadah itu juga soal niat. Kalau kau meneliti dengan niat untuk memahami ciptaan Tuhan dan memberi manfaat bagi orang lain, bukankah itu juga bentuk ibadah?" Mira terdiam, merenung. "Jadi, ilmu bisa mendekatkan kita pada Tuhan?" Arman mengangguk. "Bisa, kalau kau gunakan dengan niat yang benar. Ilmu itu cahaya, tapi kalau digunakan tanpa arah, ia bisa membutakan." Kata-kata itu tertanam dalam benak Mira. Ia menunduk dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya baru paham sekarang kenapa Bapak selalu terlihat tenang meskipun penelitian sering gagal." Arman tertawa kecil. "Ketenangan itu datang kalau kita tahu siapa yang mengatur hasilnya, Nak. Tugas kita hanya berusaha." Jejak kebaikan di luar kampus, kehidupan Arman juga berubah. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Setiap akhir pekan, ia mengajar anak-anak dari keluarga kurang mampu tentang sains dasar, bagaimana cahaya bekerja, bagaimana tumbuhan tumbuh, bagaimana air berubah menjadi uap. Namun di setiap pelajaran, ia selalu menutupnya dengan pesan kecil. Kalau kalian kagum pada ciptaan Tuhan, itu artinya kalian sudah beribadah dengan cara kalian sendiri. Anak-anak itu menyukai cara Arman mengajar. Ia tidak hanya berbicara tentang rumus, tapi juga tentang makna. Ia mengajarkan bahwa ilmu tidak membuat manusia sombong, justru membuatnya rendah hati. Karena semakin tahu, semakin sadar betapa luasnya rahasia semesta yang belum tersentuh. Di balik senyum hangatnya, Arman kadang merenung sendirian. Ia sadar, perjalanan hidupnya telah membawanya jauh dari titik awal. Ia teringat masa-masa muda yang penuh kesombongan intelektual, masa ketika ia merasa bahwa Tuhan hanyalah konsep yang diciptakan manusia karena ketidaktahuan. Sekarang justru ia merasa malu pernah berpikir seperti itu. Namun, ia tidak menyesal, karena tanpa kesombongan itu, ia mungkin tidak akan pernah sampai pada titik ini. Titik di mana ilmu dan iman bertemu, bukan bertabrakan, ujian baru suatu malam. Ketika sedang menyiapkan materi kuliah, Arman mendapat kabar dari rumah sakit bahwa Laila, sahabat sekaligus rekan diskusinya selama bertahun-tahun, mengalami kecelakaan lalu lintas dan dalam kondisi kritis. Ia segera berlari menuju rumah sakit. Hatinya berdegup kencang. Di ruang ICU, ia melihat tubuh Laila terbaring lemah dengan alat bantu pernapasan. Dokter menjelaskan bahwa kondisinya tidak stabil,
dan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Arman duduk di kursi ruang tunggu dengan kepala tertunduk. Ia merasa kosong. Dalam hati ia berdoa. Bukan dengan kalimat panjang, tapi dengan bisikan yang tulus. Ya Tuhan, kalau memang Engkau berkehendak lain, tolong berikan ketenangan untuknya. Dan jika Engkau izinkan, sembuhkanlah dia. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan kabar bahwa Laila berhasil melewati masa kritis. Ia masih harus dirawat intensif, tapi kondisinya mulai stabil. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menghela napas panjang. "Terima kasih Tuhan," katanya lirih. Beberapa hari setelahnya, ketika Laila sudah bisa berbicara, ia tersenyum lemah melihat Arman di sisi ranjang. "Kau masih ilmuwan rasional kan? Atau sekarang sudah jadi orang yang percaya pada keajaiban?" Godanya pelan. Arman tersenyum. "Aku masih ilmuwan, tapi sekarang aku tahu bahwa keajaiban juga bagian dari hukum alam yang belum kita pahami." Laila tertawa kecil, meski suaranya pelan. "Kau akhirnya menemukan cara berpikir yang seimbang." "Bukan seimbang," jawab Arman, "tapi selaras." Mereka terdiam sejenak, saling memahami tanpa banyak kata. Dalam diam itu, Arman menyadari sesuatu, bahwa iman bukan berarti berhenti berpikir, dan berpikir tidak berarti kehilangan iman. Keduanya bisa hidup berdampingan, seperti siang dan malam yang berganti, namun tak saling meniadakan. Mengajar dengan hati tahun berikutnya, universitas meminta Arman menjadi pembicara utama dalam acara pembukaan tahun ajaran baru. Ia berdiri di depan ratusan mahasiswa baru yang menatapnya penuh semangat. Dalam pidatonya, ia berkata, "Ilmu pengetahuan adalah anugerah besar, tapi gunakanlah ia bukan untuk merasa hebat, melainkan untuk bersyukur. Karena semakin kita memahami keajaiban alam, semakin kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Sang Pencipta. Jangan jadikan ilmu sebagai tembok yang memisahkanmu dari Tuhan, tapi jadikan ia jembatan untuk semakin mengenalnya." Ruangan itu hening, tidak ada yang berani bersuara. Beberapa mahasiswa bahkan menunduk, seolah sedang merenungkan kata-katanya. Seusai acara, seorang dosen muda menghampirinya dan berkata, "Pak Arman, saya dulu seperti Bapak dulu, skeptis, sinis, merasa semua bisa dijelaskan oleh rumus. Tapi setelah mendengar Bapak bicara, saya jadi ingin belajar lagi, bukan hanya tentang sains, tapi tentang makna di baliknya." Arman menatapnya dan tersenyum hangat. Kalau begitu, mungkin itu cara Tuhan bekerja. Ia menuntun kita melalui rasa ingin tahu yang sama. Hanya arahnya saja yang dulu salah. Pulang ke hati yang damai tahun demi tahun berlalu. Arman kini dikenal bukan hanya sebagai ilmuwan hebat, tapi juga sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang untuk menemukan harmoni antara ilmu dan iman. Banyak mahasiswa menulis bahwa beliau adalah guru yang mengajarkan bukan hanya logika, tapi juga kebijaksanaan. Suatu sore, setelah menyelesaikan penelitian terakhirnya sebelum pensiun, Arman berjalan keluar dari laboratorium. Langit jingga senja menyambutnya. Ia menatap gedung kampus yang telah menjadi saksi perubahan hidupnya. Dari seorang ateis yang sombong menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ia duduk di taman kampus, tempat dulu ia pertama kali bertemu pria tua misterius bertahun-tahun lalu. Ia masih ingat wajah dan senyum tenang pria itu. Entah siapa dia sebenarnya, tapi dalam hati Arman merasa bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Dengan senyum kecil, ia berbisik ke udara sore yang hangat, "Terima kasih, karena telah menuntunku pulang." Ia memejamkan mata, membiarkan angin mengusap wajahnya. Ia merasa damai, benar-benar damai. Seperti sungai yang akhirnya menemukan lautnya. Perjalanan panjang Arman dengan kesimpulan yang sederhana namun dalam. Bahwa ilmu tanpa iman membuat manusia buta arah, dan iman tanpa ilmu membuat manusia mudah tersesat. Keduanya harus berjalan bersama. Arman kini hidup bukan lagi untuk mencari bukti atas keberadaan Tuhan, melainkan untuk bersyukur karena diizinkan mengenalnya, lewat kerja, lewat doa, lewat rasa kagum yang tumbuh setiap kali ia menatap langit. Dan di dalam hatinya, ia tahu, dari seorang ateis yang dulu mencari arti hidup melalui logika, kini ia telah menjadi hamba yang bersyukur, menemukan Tuhan bukan di luar dirinya, tapi di dalam kedamaian hatinya sendiri. Langit sore tampak berwarna keemasan ketika Arman duduk di bangku taman belakang rumahnya. Di hadapannya, taman kecil yang dulu ia rawat bersama ibunya kini dipenuhi bunga-bunga liar yang tumbuh indah. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia tersenyum tipis. Di usianya yang kini menginjak hampir 60 tahun,
hidup terasa begitu tenang. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi dikejar ambisi. Namun di dalam ketenangan itu, ada satu hal yang selalu terlintas di pikirannya. Warisan apa yang akan ia tinggalkan? Ia tidak memiliki anak kandung, dan ibunya telah berpulang beberapa tahun lalu. Tapi di antara kenangan dan waktu yang berjalan, Arman menyadari bahwa warisan tidak harus berupa harta atau nama besar. Kadang, warisan sejati adalah cahaya kecil yang kita nyalakan dalam hati orang lain. Sebuah undangan yang mengubah arah suatu pagi, Arman menerima surat elektronik dari universitas tempat ia dulu mengajar. Isinya undangan untuk menghadiri peresmian Pusat Studi Etika dan Sains Terapan, sebuah proyek yang katanya terinspirasi dari ajaran dan pemikirannya selama mengajar. Ia membaca surat itu berulang kali. Hatinya bergetar. Nama yang digunakan untuk gedung itu bukan nama dirinya, tapi kalimat yang sangat ia kenal. Laboratorium Syukur. Di bawahnya tertulis kutipan yang pernah ia ucapkan dalam sebuah kuliah bertahun-tahun lalu. Ketika ilmu dijalankan dengan rasa syukur, maka hasilnya bukan hanya penemuan, tapi juga kebijaksanaan. Ia menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata sederhana yang dulu lahir dari pergulatan batin akan menginspirasi begitu banyak orang. Beberapa hari kemudian, Arman menghadiri acara peresmian itu. Aula kampus tampak penuh sesak. Para dosen, mahasiswa, dan bahkan beberapa tokoh nasional hadir. Saat rektor memanggil namanya untuk naik ke podium, seluruh hadirin berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Arman berdiri di depan mikrofon, menatap wajah-wajah muda di hadapannya. Ia menarik napas dalam-dalam. Dulu, katanya perlahan, saya datang ke kampus ini sebagai seorang yang hanya percaya pada logika. Saya pikir kebenaran hanyalah soal data dan teori. Tapi hidup mengajarkan bahwa ada hal-hal yang lebih luas dari sekadar apa yang bisa diukur. Ia menatap layar besar di belakangnya yang menampilkan tulisan Laboratorium Syukur. Saya tidak pernah mendirikan tempat ini dengan tangan saya, tapi mungkin Tuhan menanam benihnya lewat pengalaman hidup saya. Dan kalianlah yang menyiramnya hingga tumbuh. Saya hanya ingin satu hal, semoga tempat ini menjadi ruang di mana ilmu dan hati bisa berjalan berdampingan. Ruangan itu hening. Beberapa mahasiswa menunduk terharu. Saat ia turun dari podium, beberapa orang mendekatinya dan berkata bahwa pemikirannya telah mengubah cara mereka melihat dunia, bahwa sains kini terasa lebih hidup dan lebih manusiawi. Arman tersenyum. Ia tahu benih yang ia tanam dengan sabar selama bertahun-tahun akhirnya tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Guru yang dikenang, bukan dilupakan sejak hari itu, Arman sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai tempat, universitas, lembaga riset, hingga komunitas keagamaan. Tapi kali ini, ia tidak lagi bicara dengan gaya ilmuwan yang penuh teori. Ia berbicara sebagai seorang manusia yang telah belajar dari perjalanan panjangnya. Di setiap ceramahnya, ia selalu mengulang pesan sederhana. Belajarlah dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Karena ilmu yang tidak menghidupkan hati hanya akan membuat manusia kehilangan arah. Banyak anak muda yang terinspirasi olehnya. Salah satu yang paling dekat dengannya adalah Mira. Mahasiswinya dulu yang kini telah menjadi dosen muda di universitas yang sama. Mira sering datang ke rumah Arman, membantu menulis dan menyusun buku yang berisi refleksi dan pandangan hidupnya. Mereka menamainya Cahaya di Balik Data. Buku itu bukan sekadar kumpulan tulisan ilmiah, tapi juga kisah-kisah sederhana tentang perjalanan batin seorang ilmuwan yang belajar bersyukur. Ketika buku itu diterbitkan, sambutannya luar biasa. Banyak pembaca yang menulis pesan. Saya menemukan kedamaian setelah membaca ini. Mira pernah bertanya suatu sore, ketika mereka duduk bersama di taman, "Pak, Bapak tidak menyesal dulu pernah menolak Tuhan begitu lama?" Arman tersenyum lembut. Tidak, Mira. Karena kalau saya tidak pernah tersesat, mungkin saya tidak akan pernah tahu rasanya pulang. Tuhan tahu cara terbaik untuk mendidik setiap hambanya. Hari-hari terakhir waktu berjalan cepat, tubuh Arman mulai melemah, meskipun semangatnya tetap menyala. Ia sering duduk di ruang kerjanya menatap tumpukan catatan dan foto-foto lama. Setiap catatan adalah kenangan, tentang pencarian, kegagalan, kebangkitan, dan pencerahan. Suatu malam, Mira datang menjenguk. Ia melihat Arman sedang menulis sesuatu di buku kecilnya. "Apa yang Bapak tulis?" tanya Mira sambil duduk di sebelahnya. Arman menutup buku itu perlahan dan tersenyum. "Hanya catatan kecil. Aku ingin menulis surat terakhir untuk siapapun yang nanti membaca." Ia menyerahkan buku itu kepada Mira. Di halaman terakhir,
Dengan tulisan tangan yang agak gemetar tertulis, "Jika suatu hari aku tiada, jangan kenang aku sebagai ilmuwan yang pandai, tapi kenanglah aku sebagai orang yang pernah ragu lalu belajar percaya. Hidup ini adalah perjalanan dari ketidaktahuan menuju pemahaman, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari logika menuju cinta. Jangan takut untuk bertanya, tapi jangan juga malu untuk berdoa. Karena Tuhan tidak jauh, Ia hanya menunggu di dalam hatimu yang tenang." Air mata Mira menetes saat membacanya. Ia tahu, itu bukan hanya surat perpisahan, tapi juga pesan kehidupan. Beberapa bulan setelah itu, Arman berpulang dengan tenang di rumahnya. Dalam tidurnya, di bawah sinar fajar yang lembut, tidak ada tangis histeris, hanya doa dan rasa syukur dari semua orang yang mengenalnya. Di pemakamannya, banyak mahasiswa, kolega, dan warga datang. Beberapa membawa bunga, beberapa membawa buku catatan yang penuh kutipan darinya. Mira berdiri di depan makamnya, membaca ayat pendek, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Pak. Cahaya yang Bapak nyalakan tidak akan padam." Warisan yang hidup bertahun-tahun setelah kepergian Arman, Laboratorium Syukur berkembang menjadi pusat penelitian yang dikenal luas, menggabungkan sains, filsafat, dan etika dalam setiap proyeknya. Banyak ilmuwan muda yang datang bukan hanya untuk belajar teori, tapi juga untuk menemukan makna. Di dinding utama gedung itu, terpampang foto besar Arman dengan kutipan terkenalnya. "Ilmu pengetahuan bukan untuk mengalahkan misteri, tapi untuk menghormati kebesaran di baliknya." Dan di sudut ruang perpustakaan, ada kursi kayu tua. Kursi yang dulu dibawa dari rumah Arman. Di atasnya, selalu ada bunga segar setiap minggu. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya, tapi seolah seluruh kampus tahu bahwa kursi itu bukan sekadar benda. Ia adalah simbol, pengingat bahwa kebenaran sejati lahir dari hati yang bersyukur. Terang yang tak pernah padam waktu mungkin telah menghapus langkah kaki Arman dari bumi, tapi ajarannya tetap hidup. Banyak orang yang tak pernah bertemu dengannya secara langsung, tapi merasakan dampak pemikirannya. Seorang anak muda yang membaca bukunya di sebuah kota kecil menulis dalam jurnalnya, "Aku dulu berpikir Tuhan hanyalah cerita untuk orang lemah. Tapi setelah membaca kisah Dr. Arman, aku sadar, mungkin aku yang terlalu sombong untuk melihat keajaiban di sekelilingku." Cahaya itu terus berpindah dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, menjadi warisan yang tak pernah padam. Dan di suatu tempat yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia, mungkin Arman tersenyum. Bukan karena ia dikenang, tapi karena apa yang dulu ia cari telah ia temukan sepenuhnya. Kedamaian dalam syukur, perjalanan panjang ini, kisah tentang seorang ilmuwan yang mencari kebenaran lewat akal, tapi akhirnya menemukannya lewat hati. Arman telah membuktikan bahwa sains dan iman bukan musuh, melainkan dua sayap yang membawa manusia terbang menuju makna kehidupan yang sejati. Dan di akhir kisahnya, kita belajar satu hal. Ketika pengetahuan menyatu dengan rasa syukur, manusia tidak hanya menjadi pintar, ia menjadi bijak. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lembah kecil di mana laboratorium syukur berdiri. Suara burung terdengar lembut di kejauhan, dan sinar matahari menembus perlahan di antara dedaunan. Sudah 15 tahun sejak kepergian Dr. Arman Rahadi, namun namanya masih hidup di setiap sudut gedung itu. Di lobi utama, potret dirinya tergantung dengan bingkai kayu sederhana. Tidak ada gelar panjang, tidak ada penghargaan yang ditonjolkan, hanya sebuah kutipan yang menjadi ruh dari seluruh tempat itu. Manusia bukan diciptakan untuk memahami segalanya, tapi untuk mensyukuri setiap hal yang ia pahami. Mira, kini sudah berusia 40 tahun, berjalan pelan melewati lorong menuju ruang kerjanya. Rambutnya sebagian telah beruban, namun sorot matanya masih hangat dan penuh semangat. Ia kini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Etika dan Sains Terapan. Posisi yang dulu Arman tolak dengan alasan, "Aku lebih senang menjadi pembelajar daripada pemimpin." Setiap kali Mira duduk di kursi kantornya, ia selalu menatap foto gurunya itu dan berkata dalam hati, "Aku hanya melanjutkan jejakmu, Pak. Bukan menggantikanmu." Pusat studi itu kini telah berkembang pesat. Mahasiswa dari berbagai negara datang untuk belajar di sana. Tidak hanya tentang penelitian ilmiah, tetapi juga tentang bagaimana memadukan pengetahuan dengan kebijaksanaan batin. Setiap minggu, Mira memimpin kelas khusus bernama Sains dan Jiwa. Di kelas itu, ia tidak hanya membahas teori, tapi juga mengajak mahasiswanya berdialog. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Aditya mengangkat tangan dan bertanya, "Bu,
Saya sering bingung. Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang Tuhan dalam ruang akademik tanpa dianggap melanggar batas ilmiah? Mira tersenyum. Pertanyaan itu mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu. Aditya, katanya lembut, ilmuwan sejati tidak menolak keberadaan sesuatu hanya karena belum bisa membuktikannya. Justru rasa kagum pada yang belum bisa dijelaskan adalah bahan bakar bagi ilmu pengetahuan. Sains tidak menolak Tuhan. Yang menolak hanyalah ego manusia. Aditya menunduk pelan. Jadi, ilmu dan iman tidak perlu dipisahkan. Mira menggeleng. Tidak perlu. Ibarat dua mata yang berbeda, keduanya justru memberi pandangan yang utuh tentang dunia. Kalau kau menutup salah satunya, penglihatanmu akan menjadi sempit. Semua mahasiswa terdiam, menyimak. Dalam hati Mira, ia tahu kata-kata itu lahir bukan dari dirinya sepenuhnya, tapi dari suara lembut gurunya yang masih hidup di dalam ingatannya. Surat dari masa lalu beberapa bulan kemudian, Mira menerima paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan kulit tua dan sepucuk surat yang sudah agak kusam. Di halaman pertama buku itu tertulis, "Untuk siapapun yang melanjutkan perjalanan ini," dan surat di dalamnya bertanda tangan, Dr. Arman Rahadi. Tangan Mira bergetar saat membacanya. Isi surat itu sederhana namun sangat dalam. Jika engkau membaca ini, berarti kau telah sampai pada titik di mana ilmu bukan lagi sekadar alat, tapi cahaya. Aku dulu berpikir bahwa pencerahan datang sekali seumur hidup. Ternyata aku salah. Pencerahan itu datang setiap hari, setiap kali kita mau belajar, mau mendengar, mau bersyukur. Jangan biarkan cahaya yang kutemukan berhenti di sini. Sebarkan, bahkan jika hanya lewat satu kata, satu tindakan kecil, atau satu senyum yang tulus. Karena warisan sejati manusia bukanlah apa yang ia temukan, tapi apa yang ia hidupkan. Air mata Mira menetes. Ia menutup surat itu dengan kedua tangannya. Aku akan teruskan, Pak, bisiknya pelan. Beberapa minggu setelah menemukan surat itu, Mira memutuskan pergi ke kampung halaman Arman, tempat yang sering diceritakan oleh beliau sebagai tanah tempat aku belajar tentang ketenangan. Ya, ingin melihat langsung sungai kecil dan sawah yang sering disebut dalam kisah-kisah lamanya. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 5 jam. Saat tiba, ia mendapati suasana kampung yang masih alami, udara segar, aroma tanah, dan suara serangga malam. Seorang warga tua yang mengenal Arman menyambutnya dengan ramah. Almarhum sering duduk di tepi sungai itu, katanya sambil menunjuk ke arah aliran air jernih yang mengalir pelan. Katanya, disinilah ia pertama kali benar-benar merasa dekat dengan Tuhan. Mira berjalan ke tepi sungai itu, duduk di atas batu besar, dan memandangi air yang mengalir. Ia membuka buku catatan Arman yang ia bawa, membaca salah satu kutipan yang tertulis di dalamnya. Kita semua seperti air sungai, mengalir tanpa tahu kapan akan sampai ke laut. Tapi yang penting, jangan pernah berhenti mengalir dengan bersih dan jujur. Mira menatap langit senja yang memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Angin berembus lembut, seolah membawa pesan dari masa lalu. Ia menutup matanya dan berkata lirih, "Pak Arman, cahaya yang kau nyalakan sudah menyinari banyak hati, dan sungai ini masih mengalir, seperti ajaranmu." Menghadirkan Arman kembali, setelah pulang dari kampung itu, Mira memutuskan untuk membuat sesuatu yang baru di laboratorium syukur, sebuah ruangan refleksi yang disebut ruang Henning. Tidak ada komputer, tidak ada alat penelitian, hanya tempat untuk diam, merenung, dan menulis rasa syukur. Di dinding ruangan itu, ia menuliskan kutipan terakhir dari catatan Arman yang belum pernah dipublikasikan. Ketika manusia berhenti mencari Tuhan di langit dan mulai menemukannya di dalam dirinya sendiri, saat itulah ia pulang ke sumber cahaya. Sejak ruangan itu dibuka, banyak mahasiswa dan peneliti datang hanya untuk duduk diam selama beberapa menit. Beberapa menulis catatan pribadi, beberapa hanya menatap langit-langit sambil menghela napas panjang. Tapi satu hal pasti, mereka semua keluar dengan wajah yang lebih tenang daripada saat masuk. Akhir yang tenang, awal yang baru, tahun-tahun terus berjalan. Dunia berubah. Teknologi semakin canggih, batas ilmu semakin meluas. Tapi di tengah hiruk-pikuk kemajuan, laboratorium syukur tetap berdiri dengan filosofi yang sama, bahwa kemajuan tanpa kesadaran spiritual hanya akan melahirkan kehampaan. Pada suatu malam, setelah memberikan kuliah umum, Mira duduk sendirian di taman kampus. Langit malam bertabur bintang, seperti malam yang dulu digambarkan Arman dalam kisah hidupnya. Ia menatap bintang-bintang itu lama, lalu tersenyum.
Dalam hati ia berbisik, "Pak, aku rasa sekarang aku mengerti. Pencerahan itu bukan akhir perjalanan. Ia adalah awal dari pengabdian." Ia menutup matanya sejenak, merasa hangat di dalam dada. Seolah ada kehadiran yang lembut, menenangkan, dan akrab. Angin malam berembus pelan, dan di antara gemerisik dedaunan, ia hampir bisa mendengar suara Arman berkata, "Kau sudah menemukannya, Mira. Sekarang teruskanlah. Biarkan cahaya itu hidup di setiap hati yang mau belajar." Mira tersenyum sambil menatap langit yang semakin cerah. Ia tahu perjalanan gurunya tidak pernah benar-benar berakhir, karena setiap kali seseorang belajar dengan hati yang bersyukur, setiap kali seorang ilmuwan menundukkan kepala dan berkata, "Subhanallah," setelah menemukan keajaiban baru, di sanalah Arman hidup kembali. Beberapa dekade kemudian, buku Cahaya di Balik Data menjadi salah satu bacaan klasik di berbagai universitas. Generasi demi generasi membacanya, bukan hanya untuk belajar tentang ilmu, tapi juga tentang kehidupan. Di halaman terakhir buku itu, terdapat kalimat yang sederhana. Kalimat yang menjadi penutup sekaligus pesan abadi dari perjalanan panjang ini. "Dari ketidaktahuan aku belajar mencari. Dari pencarian aku belajar memahami. Dari pemahaman aku belajar bersyukur. Dan dari rasa syukur itu, aku akhirnya menemukan Tuhan. Bukan di luar diriku, tapi di dalam setiap napas yang masih diberi." Seluruh kisah perjalanan spiritual dan intelektual Arman dengan harmoni yang damai. Ia mungkin telah tiada, tetapi ajarannya menjadi cahaya yang tidak pernah padam, menyinari generasi setelahnya untuk terus mencari, memahami, dan bersyukur, karena pada akhirnya, setiap manusia akan berjalan di jalan yang sama, dari kebingungan menuju kesadaran, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dan dari pencarian menuju pulang, kembali ke sumber cahaya yang abadi.